Halo teman-teman, nama saya Radita Denda Syokina dengan NIM 2005239 dari Pendidikan Sosiologi 3A Universitas Pendidikan Indonesia. Yang akan kita bahas dalam video kali ini diantaranya ada pengertian, jenis karakteristik dan faktor komunikasi interpersonal, dan kesimpulan. Apa itu komunikasi personal? Komunikasi personal atau komunikasi pribadi merupakan suatu bentuk komunikasi seputar diri sendiri. Biasanya, komunikasi jenis ini dilakukan ketika sedang melakukan perenungan atau refleksi diri, perencanaan, dan penilaian pada diri kita sendiri. Dari hal tersebut akan membentuk landasan-landasan bagi tanggapan, motivasi, dan komunikasi kita dengan orang-orang atau beberapa faktor yang ada di dalam lingkungan. Ragam komunikasi terdiri dari komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Yang pertama ada komunikasi intrapersonal atau komunikasi intrapribadi, interpersonal communication, merupakan komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. Komunikasi intrapersonal dapat didefinisikan sebagai komunikasi dengan diri sendiri, dan mungkin termasuk percakapan diri, tindakan imajinasi, dan visualisasi bahkan ingatan. Komunikasi intrapersonal dipahami sebagai penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri, antara diri sendiri dengan suatu subjek yang tidak nampak, misalkan Tuhan. Komunikasi intrapersonal terjadi saat kita berbicara kepada diri sendiri, sedang melakukan perenungan, perencanaan, dan penilaian yang membentuk landasan-landasan bagi tanggapan, motivasi, dan komunikasi kita dengan orang-orang atau faktor-faktor yang ada di lingkungan hidup. Selanjutnya ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal atau interpersonal communication merupakan komunikasi antara pribadi, yakni komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih. Komunikasi interpersonal merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Jenis-jenis komunikasi interpersonal ada dua. Yang pertama komunikasi diadik, yakni komunikasi antara pribadi yang berlangsung antara dua orang, yakni satu orang menjadi komunikator yang menyampaikan pesan kepada komunikan yang menerima pesan. Kemudian ada komunikasi triadik atau triadic communication yang merupakan komunikasi antar pribadi yang pelakunya terdiri dari tiga orang, yakni seorang komunikator dan dua orang komunikan. Sementara itu, komunikasi interpersonal dianggap sebagai komunikasi yang paling lengkap dan paling sempurna. Kemudian ada karakteristik komunikasi interpersonal yang terdiri dari sebagai berikut. Menurut Jalaluddin Rahmat dalam psikologi komunikasi, komunikasi interpersonal dipengaruhi oleh persepsi interpersonal, konsep diri, atraksi interpersonal, dan hubungan interpersonal. Kesimpulan pembahasan kali ini adalah bahwa komunikasi merupakan kegiatan dasar manusia dalam kehidupan bersosial untuk menciptakan pemahaman yang sama di antara yang berkomunikasi serta menyampaikan informasi yang akan berpengaruh pada komunikator maupun komunikannya. Komunikasi terdiri dari komunikasi interpersonal dan intrapersonal. Meski komunikasi interpersonal dianggap paling sempurna dan lengkap, komunikasi intrapersonal tetap diperlukan agar kita lebih mengenal diri kita sendiri.